Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video Enterprise Arsitektur di bagian Teknologi Arsitektur. Dengan saya, Rika Excela Putri, mahasiswi Prodi Sistem Informasi semester 5 UIN Sunan Ampel, Surabaya. Outline video yang pertama yaitu mengetahui artefak di dalam layer arsitektur teknologi. Yang kedua, aktivitas untuk membuat artefak di arsitektur teknologi. Yang ketiga yaitu mengetahui peranan TOGAF dalam manajemen IT sebuah perusahaan. Yang keempat yaitu apakah saat melakukan aktivitas tahapan aplikasi harus berurutan. Enterprise Arsitektur menurut Pak Romi Satriowahono yaitu cetak biru organisasi yang menyelaraskan visi dan misi organisasi serta proses bisnis dengan teknologi informasi dalam perspektif data, aplikasi, dan teknologi. Di bagian teknologi arsitektur, di sebelah kanan ada beberapa artefak yang ditampilkan untuk icon, karena nanti artefaknya lebih banyak dari gambar ini. Ini di bagian teknologi arsitektur ada minimal 5 artefak menurut IDEA. Kalau dibutuhkan, kita bisa menambahkan artefak lain. Perlu diketahui bahwa IT Blueprint ini customize, tergantung kebutuhan. Kalau kita butuh lebih lengkap lagi, kita bisa tambahkan. Tetapi kalau dirasa cukup, it's okay, itu juga tidak apa-apa. Enterprise arsitektur terdiri dari yang pertama yaitu arsitektur vision, yang kedua bisnis arsitektur, kemudian information system arsitektur, dan D teknologi arsitektur, yang ke E opportunities and solution, kemudian F migration planning, yang G implementation governance, dan yang terakhir arsitektur change management. Tujuan adanya arsitektur teknologi yaitu mengembangkan arsitektur teknologi target yang memungkinkan visi arsitektur, bisnis target, data, dan blok bangunan aplikasi untuk disampaikan melalui komponen teknologi dan layanan teknologi dengan cara yang membahas pernyataan pekerjaan arsitektur dan kekhawatiran pemangku kepentingan. Yang kedua yaitu mengidentifikasi kandidat komponen roadmap arsitektur berdasarkan kesenjangan antara arsitektur teknologi dasar dan target. Apa saja aktivitas untuk membuat artefak dalam teknologi arsitektur? Yang pertama, yaitu pilih model referensi sudut pandang dan alat. Yang kedua, mengembangkan deskripsi arsitektur teknologi dasar. Yang ketiga, mengembangkan deskripsi arsitektur teknologi target. Yang keempat, melakukan analisis kesenjangan. Selanjutnya, tentukan komponen roadmap kandidat. Kemudian, mengatasi dampak di seluruh landscape arsitektur. Melakukan tinjauan formal pemangku kepentingan. Kemudian, menyelesaikan arsitektur teknologi. Dan yang terakhir yaitu buat dokumen definisi arsitektur. Saya akan menjelaskan dari aktivitas yang dilakukan pada teknologi arsitektur. Yang pertama, pilih model referensi, sudut pandang, dan alat, yaitu tinjau dan validasi rangkaian prinsip teknologi. Ini biasanya akan menjadi bagian dari seperangkat prinsip arsitektur yang menyeluruh. Kemudian pilih sumber daya arsitektur teknologi yang relevan. Pilih sudut pandang arsitektur teknologi yang relevan yang akan memungkinkan arsitek untuk menunjukkan bagaimana kekhawatiran pemangku kepentingan ditangani dalam arsitektur teknologi. Identifikasi alat dan teknik yang tepat untuk digunakan dalam pengambilan, pemodelan, dan analisis terkait dengan sudut pandang yang dipilih. Yang kedua, yaitu mengembangkan deskripsi arsitektur teknologi baseline. Mengembangkan deskripsi dasar dari arsitektur teknologi yang ada untuk mendukung arsitektur teknologi sasaran, ruang lingkup
dan tingkat detail yang akan didefinisikan akan bergantung pada sejauh mana komponen teknologi yang ada kemungkinan besar akan dibawa ke dalam arsitektur teknologi target dan pada apakah deskripsi arsitektural ada. Yang ketiga, mengembangkan deskripsi arsitektur teknologi target. Mengembangkan deskripsi target untuk arsitektur teknologi sejauh yang diperlukan untuk mendukung visi arsitektur bisnis target, dan arsitektur sistem informasi target. Cakupan dan tingkat detail yang akan didefinisikan akan bergantung pada relevansi elemen teknologi untuk mencapai arsitektur target, dan pada apakah deskripsi arsitektural ada. Sedapat mungkin, identifikasi blok penyusun arsitektur teknologi yang relevan dengan menggambar di repositori arsitektur. Keempat, analisis perform gap. Verifikasi model arsitektur untuk konsistensi dan akurasi internal. Yang pertama, lakukan analisis trade-off untuk menyelesaikan konflik di antara pandangan yang berbeda. Yang kedua, validasi bahwa model mendukung prinsip, tujuan, dan batasan. Yang ketiga, perhatikan perubahan pada sudut pandang yang dipresentasikan dalam model yang dipilih dari arsitektur repositori dan dokumen. Yang terakhir, uji model arsitektur untuk mengetahui kelengkapan terhadap persyaratan. Yang kelima, mendefinisikan komponen roadmap kandidat. Peta jalan arsitektur teknologi awal ini akan digunakan sebagai bahan mentah untuk mendukung definisi yang lebih rinci dari peta jalan lintas disiplin yang terkonsolidasi dalam fase peluang dan solusi. Setelah pembuatan arsitektur baseline, arsitektur target, dan analisis kesenjangan, roadmap teknologi diperlukan untuk memprioritaskan aktivitas pada fase mendatang. Peta jalan arsitektur teknologi awal ini akan digunakan sebagai bahan mentah untuk mendukung definisi yang lebih rinci dari peta jalan lintas disiplin yang terkonsolidasi dalam fase peluang dan solusi. 6, yaitu mengatasi dampak di seluruh landscape arsitektur. Pada tahap ini, artefak arsitektur lain di lanskap arsitektur harus diperiksa untuk mengidentifikasi apakah arsitektur teknologi ini berdampak pada arsitektur yang sudah ada sebelumnya. Apakah perubahan terbaru telah dibuat yang memengaruhi arsitektur teknologi? Apakah ada peluang untuk memanfaatkan pekerjaan dari arsitektur teknologi ini di area lain organisasi? Kemudian, apakah arsitektur teknologi ini memengaruhi proyek lain, termasuk yang direncanakan maupun sedang berlangsung? Akankah arsitektur teknologi ini dipengaruhi oleh proyek lain, termasuk yang direncanakan serta yang sedang berlangsung? Seperti itu. Yang ketujuh, yaitu melakukan tinjauan pemangku kepentingan formal. Periksa motivasi asli untuk proyek arsitektur dan pernyataan pekerjaan arsitektur terhadap arsitektur teknologi yang diusulkan. Tanyakan apakah itu cocok untuk tujuan mendukung pekerjaan selanjutnya di domain arsitektur lainnya. Perbaiki arsitektur teknologi yang diusulkan hanya jika perlu. Yang ke-8, yaitu menyelesaikan arsitektur teknologi. Yang pertama, yang kita lakukan yaitu pilih standar untuk setiap blok penyusun, gunakan kembali sebanyak mungkin dari model referensi yang dipilih dari arsitektur repositori. Yang kedua, dokumentasikan secara lengkap setiap blok penyusun. Kemudian melakukan pemeriksaan silang terakhir dari keseluruhan arsitektur terhadap tujuan bisnis. Mendokumentasikan dasar pemikiran untuk keputusan blok bangunan dalam dokumen arsitektur. Kemudian dokumentasikan laporan ketertelusuran persyaratan akhir. Yang ke-9 sekaligus yang terakhir yaitu membuat dokumen definisi arsitektur. Dokumentasikan alasan pembuatan keputusan blok dalam dokumen definisi arsitektur. Siapkan bagian teknologi dari dokumen definisi arsitektur yang terdiri dari beberapa atau semua, yaitu fungsionalitas dan atribut dasar semantik tidak ambigu termasuk kemampuan keamanan dan pengelolaan.
Kemudian blok penyusun bergantung dengan fungsionalitas yang diperlukan dan antarmuka bernama. Kemudian antarmuka set yang dipilih disediakan memetakan entitas bisnis atau organisasi dan kebijakan. Apa sih peranan TOGAF dalam manajemen IT sebuah perusahaan? Nah, yang pertama yaitu memudahkan perusahaan mengatur kerangka arsitektur perusahaan secara gratis. Yang kedua, menghindari keterbatasan pengembangan EA. Yang ketiga, memanfaatkan sumber daya secara efektif dan efisien. Yang keempat, mewujudkan keuntungan investasi yang lebih besar baik dalam bisnis maupun dalam organisasi. Yang terakhir yaitu meningkatkan efisiensi proses bisnis. Apakah saat melakukan aktivitas tahapan aplikasi arsitek harus sesuai dengan urutan? Jawabannya adalah iya, karena sudah ditata dengan baik dan runtut. Gambar ini diambil dari buku Standar TOGAF versi 9.2. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.